Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma tabayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Semoga kita bisa menjadi hambanya yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur juga lah sampai kajian tafsir di surah Wawaqa, di surah Al-Baqarah ayat 159. Kita ansui seketik-seketik. Tentu yang diberi oleh Allah istiqamah, teguh pendirian sampai khatam danya. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang yaktumuna, menyimpan, menutupi, katama, ma anzalna, apa anzalna yang telah kami turunkan, minal bayinat, min dari bayinat, tanda-tanda kebenaran, bukti-bukti nyata, wal huda, dan petunjuk. Jadi orang-orang yang menyembunyikan bukti yang nyata, menyembunyikan petunjuk, min ba'di, setelah, min dari ba'di, setelah, ma bayannahu linnas, telah kami jelaskan dia itu apa itu bayinat dan huda, linnas, kepada manusia, fil kitab, di Alkitab, telah dijelaskan untuk manusia di kitab lalu disembunyikan. Ulaika, mereka itulah, yal'anuhumullah, yal'anu, melaknat, Allah melaknat hum, mereka, wa yal'anuhum, dan ia melaknat mereka, al-la'inun, siapa? Orang-orang yang melaknat juga melaknat mereka. Tidak hanya dapat laknat dari Allah, tapi juga orang-orang yang melaknat juga melaknat mereka, para pelaknat. Imam Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini setidaknya ada 7 hal yang bisa kita petik makna. Pertama, Allah memberikan kabar bahwa orang-orang yang menyembunyikan yang benar, kebaikan, itu mal'unun, itu terlaknat. Jadi menyembunyikan kebaikan, dialah tuh juga simpan saja kebenaran, nyukan ndak keluarga mengalih tahu na. Padahal orang tu salah. Harusnya yang benar kau agih tahu nih. Jadi menyembunyikan itu terlaknat. Tidak suka Allah, padahal Allah tahu. Makanya
beban orang yang berilmu di situ kan. Salah satu sifat Nabi kan tabligh, menyampaikan. Disampaikan saja walaupun satu ayat. Kan tuballighu anni walau ayat. Sampaikan saja walaupun satu ayat. Tidak boleh diandok-andokan. Tu baca orang nyawa mengalih soto bertanya orang. Bala makna soto mak mak. Tidak boleh disembunyikan. Itu susah nak. Kalau dalam berbisnis, itulah di sanalah keyakinan. Ada orang yang memang nyuagiah saja rese-rese ke orang. Tapi yang sepinji itu nak mah ada. Sebentar sepinji ke. Tidak bisa kalau lagi. Coba kan kalau cara memasak, celah dagian ilmunya. Apakah nikmat masak awak berkurang? Kan tidak. Keracikan tangan itu kan berbeda. Ada orang yang mungkin sambil magiah bumbunya pakai zikir. Padahal orang sama, cara masak sama, alek sama, tapi yang rasa tetap berbeda. Apalagi pelayanan. Nah, pelayanan itu tidak bisa, tidak. Di bawaan diri kan, tiba orang membuduinya, tiba orang senyum, kan itu bawaan diri itu. Padahal dia nak berang, ada cuma dia wajahnya membudui bentuknya. Nah, kata Allah, balighu anni. Apa? Innal ladzina yaktubuna, sesungguhnya orang-orang yang menyimpan kebaikan, wal huda, dan petunjuk. Wakhtalafu fil murad bidzalik. Ada yang berpendapat makna ayat ini pertama ini ditujukan kepada orang-orang yang Yahudi dan rahib-rahib pendeta-pendeta. Sebab subhananya di Taurat yang asli, di Injil yang asli, itu ciri-ciri Nabi yang akatibo itu adalah ciri-ciri persis fisiknya model Nabi Muhammad. Terus secara ranjinya, keturunannya, bahwa itu terlahir dari orang yang yatim. Makanya ketika Bahirah kan kini Rabiul Awal kan, kita cintakan Nabi, maka cinta kita tu lakukan dengan cinta yang baik. Ada orang yang cintakan Nabi petang membawa rantiang ada pitihnya sambil joget-joget di jalanan, coba yang kata ambo lewat joto. Dia katanya cintakan Nabi kan. Saking cintanya kan Nabi nyobawa rantiang baisi pitih dijuangnya sambil joget-joget di jalan raya. Ama-ama coba yang kan. Apakah model itu dan cintakan Nabi kan? Itu pertanyaannya itu. Kau bukan masalah melarang-melarang, itu pertanyaan model itu cintakan Nabi kau. Mulang balik. Lalunya di tengah jalan macet wak deh untuk hanya menonton ama-ama pakai baju ketat. Lai bajilbab, baketat, membawa rantiang baisi pitih, joget-joget sambil menikmati alunan ketembu tasa. Mode tukah kita cinta ke Nabi? Itu pertanyaannya. Bukan masalah larang-melarang, itukah cinta ke Nabi? Itu pertanyaannya. Jadi orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Nasrani dulu nyotutupi berita tentang kenabian Nabi Muhammad. Ketanda-tandanya bahwa ada tanda kenabian di punggungnya ada di kitab mereka, tapi tidak disampaikan ke umat. Kan bahaya kan. Nah itu kan Nabi waktu dah. Maka tentu ada orang-orang Yahudi yang baik, ada yang lah paham. Makanya kayak rahib tadi, maka kayaknya pamannya Khadijah. Kan itu katanya kalau sekiranya panjang mereka akan ikut membela agama yang ajaran yang dibawa Muhammad saat ia nanti terusir dari kampungnya sendiri. Jadi di kitab mereka ada, cuman dihapus, tidak disampaikan. Sehingga yang tahu orang apa? Ya kaji-kaji biasa saja. Orang-orang yang model itu sikap seperti rahib, pendeta itulah menyimpan amra Muhammadin, tentang urusan Nabi Muhammad, perkara Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad lah Nabi terakhir. Jadi ada di kitab mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, al-muradu kullu ma katamal haqq. Ulama tafsir memberikan makna bahwa apa saja kebaikan yang disembunyikan. Jadi dakwah itu memang perlu, karena tugas awak kan.
menyampaikan kebaikan tu mesti perlu. Tapi orang dia baca caranya, awak membawa asam kah? Di tangan asam, orang luko tu pada dia. Tapi kalau orang tu nak luko kan apa salah? Dia agih asam, encak lah nanya bersih nanya kan. Tapi karena nyo luko dia agih asam, pada dia nanya. Jadi menyampaikan kebaikan tu, pertama setan tidak akan suka. Terus temannya bahkan juga tidak akan suka. Ya kan, yang tidak suka kan kawannya. Nah. Jadi kalau nyo setan atau temannya setan itu tidak akan suka akan kebaikan. Nyo kapan perlu samu junyo di neraka. Jadi fahiya ammah fi kulli man katama ilman. Itu bersifat umum. Ayat ini bersifat umum kepada siapa yang menyembunyikan ilmu min dinillahi yahtaju ila basihi, yaitu segala apa saja ilmu yang disembunyikan. Maka ya udah lapihan saja. Kalau masalah ilmu kan ilmunya mah. Nah, kalau masalah harta lain lobab. Kalau masalah yang kita tahu ya udah kasih saja. Tidak ada yang akan berkurang ketika ilmu diberikan. Man sa'ala an ilmin, siapa yang bertanya tentang satu ilmu, ya'lamuhu, ilmu itu dia tahu, terus fakatamahu, lalu dia sembunyikan, aljamahullah, maka akan disiksa oleh Allah nanti di neraka. Yaumal qiyamah minan nar, nanti disiksa oleh Allah, dilacui oleh Allah dari neraka lacui. Na'udzubillah. Innal ladzina yaktumuna ma anzala minal bayyinat, ma anzalna minal bayyinati wal huda, maka dia akan terlaknat. Terus maknanya yang lain, hadhil ayah hiya allati aradu Abu Hurairah fi qauli, ini yang dimaksud oleh Abu Hurairah, laula ayah fi kitabillahi ta'ala ma haddathtukum haditha. Kata Abu Hurairah, kan banyak tuh Abu Hurairah tuh, dari Abu Hurairah hadis-hadis tuh. Sekiranya tidak ada ayat ini, aku tidak akan menyampaikan apa saja yang disebut oleh Nabi. Jadi Abu Hurairahnya cok sama Nabi kan, tahunya kau Nabi pernah sampai mereka, makanya agak tahu orang lain Nabi pernah mengecek mereka, Nabi pernah ngecek mereka. Tentu yang dikecian itu harus sesuai dengan ayat dikecian Nabi, dan sampai berbeda. Nabi ada mengecek itu tuh aku Nabi, kau cek Nabi kemah. Itu bahaya lah tuh, fal yatabawa maq'adahu minan nar. Itu disadiono tampil di kursi di neraka. Minal bayyinati wal huda, yaitu lisumuli ismil huda lil jami, apa saja kebaikan, apa saja petunjuk yang membuat orang lurus, maka sampaikanlah. Kalau tidak, ujung-ujungnya adalah mal'unun, terlaknat. Ulaika yal'anahumullah, ay yatabarra'u minhum wa yub'iduhum min thawabi, akan jauh dari balasan Allah. Orang yang terlaknat akan jauh dari balasan Allah, dari kebaikan dari Allah. Alaikum ni'mat. Wa aslul li'an, asal kata laknat itulah ibad. Jadi orang terlaknat tu terjauh, menjauh dia. Nak muah dakik dah. Kenalah terlaknat. Dia orang yang terlaknat tu tak bisa dakik dengan Allah. Kalau nak dakik dengan Allah, ya bahagia awak mendapat keberkahan hidup, awak kena dapat rezeki lo, awak dapat segala macam. Kita sudah terlaknat. Jadi bahaya ancaman. Wa yal'anahumul la'inun. La'inuna, siapa itu yang akan melaknat? Tidak hanya Allah. Imam Qurtubi mengatakan dua. Al-malaikatu wal mu'minuna. Orang beriman juga enggak akan suka kepada orang yang pelit ilmu. Dan malaikat pun juga enggak suka. Dan kedua-duanya melaknat orang-orang yang katama, menyembunyikan kebaikan. Jadi kita pun tak suka mencari orang-orang yang apalah dipilih-pilih ilmu, agihan jelah. Dan malaikat pun tak suka. Kalau lah malaikat melaknat, Allah melaknat, orang beriman melaknat, kamangau lah menjauh gitu. Itu surang jauh duit lahnya. La'inun al malaikatu wal mu'minuna. Fa amma ayyakuna dzalika lidawabil ardi, bahkan
binatang melata pun ikut satu. Fala yuwaqif ala haqiqati illa binafsin aw khabarin lazim walam najid min zainika syai'a. Jadi binatang melata pun ikut melaknat orang-orang yang tidak memberikan kebenaran, tidak menyampaikan kebenaran. Kalau perkara nak didengar orang itu perkara lain. Ya nak suka orang walau cara awak itu cara awak ini dirubah. Lah dirubah cara awak. Indak je mau dengar orang itu bukan perkara kita. Perkara kita tujuannya adalah menyampaikan. Wa yal'anahumul la'inun. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya malaikat, tapi dawabul ardi, binatang melata yang ada di bumi, berapa banyak spesiesnya, semuanya melaknat. Itu yang bisa kita ambil dari surah Al-Baqarah ayat 159. Nak terasa ialah 159. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah telah sampaikan, telah turunkan berupa bayinat, bukti nyata, al-huda, petunjuk, mimba dima bayyanahu linnasi fil kitab, setelah kami jelaskan untuk manusia di dalam kitab, ulaika yal'anahumullah, Allah melaknat mereka, dan dan orang-orang yang melaknat juga pun melaknat mereka. Siapa itu? Para malaikat, manusia, orang beriman, bahkan binatang melata pun melaknat. Kenapa? Ikut kebaikan tidak disampaikan. Maka kalau kita punya ilmu, sebelum ilmu itu tak timbun jo tanah semua Jawa, sampaikan. Ya, bisa membuat lamang. Terus dah bagian kurang meninggal awak tu dah lama, nak selama awak dapat dinikmati orang lamang tu. Apalagi ni randang ternikmat di dunia. Kalau nak muah majang ke orang, tentu tidak lama lah dan jadi ternikmat. Jadi ilmu itu sifatnya pun tidak akan berkurang. Bahkan ketika diagihan semakin kuat bertambah. Ketika tidak diagihan maka Nabi habis bersama orang-orang yang takubur di tanah. Jadi makanya Allah secara sistemnya ilmu itu diajarkan. Sebaik-baik orang adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Khairukum man ta'allama Al-Quran, beraja Al-Quran wa 'allamah, dan mengajarkannya. Karena itu perkara ilmu. Di apa saja ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ajarkan. Atau minimal bantu untuk orang mengajarkannya. Lah dalam proses itu atau daripada wak tidak ada sama sekali. Makanya di kini banyak gerakan-gerakan wakaf Quran, gerakan-gerakan rumah tahfiz dalam rangka, karena yang disebut huda atau kalau sekiranya huda itu Al-Quran, Allah sudah jelaskan bahwa supaya Al-Quran ku sampai gitu, ilmu gitu tentang Al-Quran tidak ada. Maka bantu orang yang ingin menyampaikan bahwa supaya Al-Quran ku sampai ke masyarakat. Kan kini banyak tuh gerakan wakaf Quran, gerakan mendidikan rumah tahfiz, gerakan yang rutin menjadi donatur bulanan. Kalau di grup-grup ini banyak tuh, pokoknya sampaikan ke grup. Kami pesantren niko, pondok Quran niko, kekurangan biaya, urus santri ada, kegiatan ada, gurunya ada, kurang di biaya. Nah, kita yang tak mampu minimal sebaran loh kan itu, minimal kok bantu. Nah, kegiatan yang modal itu diantara supaya kebenaran kok tidak tersembunyi taruhnya. Khawatir kalau sekiranya anak-anak nak mengerti ayat yang ada dalam Al-Quran, semakin jauh dalam Al-Quran, maka agama akan semakin menipih. Ketika dikicuh ada orang, dia puihnya ada orang, wah nak tahu dah kan. Tentu kalau nak dipelajari Al-Quran, nak hafal Quran, oh tu ada dulu, baku nak ada kini lah. Nah, gara-gara terjemahan, wah masih sibuk dek terjemahan. Dia bertanya tu ayat yang 51 tu, kalau sekiranya Al-Qurannya ndak pemimpin, boleh tak dibaca aja. Sampai ada yang model tu bertanya, atau boleh nak disimpan di rumah. Itu kan terjemahannya coba. Ya udah baca aja ayatnya kan, masalah kan, masalah pemimpin, masalah teman aulia, teman setia. Baca saja.
karena ya kecuali yang dirubah tuh bahasa Arabnya. Kalau terjemahannya simpan sajalah. Karena penafsirannya banyak, beragam. Jadi lebih aman itu adalah ketika Al-Quran. Nah, kalau nak tahu gitu, baru heboh, baru ketahui, mah tahu ayat lain lah dulu mulai tu bakal. Kalau kita nak tahu, maka perlulah magiah tahu apa, memahami. Tidak bisa apa, nak ada kemenakan ada, kalau lahnya apa, besok kan tidak bisa orang mau berubah lah. Nah, kalau sekiranya disimpan saja ilmu yang kita tahu, padahal maknanya kok apa dialah khawatir beko bersinggungan awak jo pemerintah, bersinggungan awak beko jo pihak desa, jo masyarakat. Nah, itu dah disampaikan awak dah. Itu bahaya tuh. Sampaikan saja beko masalah tersinggung itu caro tu jalan. Yang model tadi lah. Berarti ndak boleh turun lah. Bukannya ndak boleh, bukan cuma bertanya. Ama-ama baju ketat, pakai rentiang, ujungnya putih, pakai genang tasa, ugang tujuh joget, model itu sayang ke Nabi. Kan pertanyaan cuma tuh. Nah, kalau berarti jangan sampai beko model cerita petang di awal-awal Islam Bali ado di Makkah, kan orang meninggalkan Safa Marwah. Karena Safa dulu ado patuang, Isaf namanya. Di Marwah Nailah namanya. Itu kajian petang. Orang di pertama mengawas saile wala Islam itu patuang senan. Padahal inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu dari syiar agama Allah. Jangan tinggal masalahnya apa patuang. Hancuran patuangnya tarikh kita Safa Marwah. Oh, ziarah itu kan sunnah. Iya, tapi ketika ziarah tu diambil kasih air dibawa pulang, air diminum dibawa pulang, gara-gara air kau, gara-gara kasih kau kita maju galih awak, iko yang nak boleh ziarah saja. Jadi yang jangan campur-campuran yang elok jo yang batil, yang hak yang batil, yang sunnah jo yang bermasalah. Ya kalau sunnah saja. Nabi juga meninggal beberapa waktu meninggal sering ke kuburan. Bahkan Umar bin Khattab dialog je kuburan, apakah ini diberi oleh Allah bisa mengecek atau pokoknya mengecek tuh istri yang kau tinggalkan sudah nikah lo belia, harta yang kau tinggalkan yang kalian tinggal itulah dibagi-bagi dan anak-anak kalian. Mungkin itu Umar mengecek. Berarti ziarah itu kan bagus untuk menikmati kan. Nah, jangan sampai kegiatan ziarah ditambah-tambah dengan yang berbau syirik atau minta-minta lo kok karena meninggal, lo meninggal, nggak boleh. Nah, kalau lain itu didudukan di tempatnya ziarah, cinta Nabi, tapi apakah model itu cinta Nabi? Nah, berarti yang itu saja dipelokan gitu. Sampai bersebutlah ada metode yang rancak, harusnya mencintai Nabi itu. Ya kan sibuk seorang model kau nak buliah ngecek, kau nak buliah. Nah, namanya nak buliahnya. Nah, yang model tadi joget tadi buliah nak itu saja dilarang. Taklim buliah nak, model awak kini awak kaji tentang sifat-sifat Nabi. Boleh. Kayaknya nak ada larangan nak supaya cinta awak cari tahu atau disampaikan Nabi itu model kolahianya model kau. Tapi jangan sampai kita cinta tapi cuma setahun sekali. Setahun sehari. Kalau cinta ke Nabi kan waktu tiap hari berselawat ke Nabi mah. Itulah cinta awak. Tiap hari kapan perlu ada lo kajian tiap hari Nabi itu mulai dari lahirnya sampai wafat. Kan ada ustaz awak yang paham tentang syariat sejarah mah awak ada lo khusus. Itu model itulah cara awak. Apakah Nabi dulu ada model itu majan? Tentu penjawabannya nak ada orang langsung bersebut je Nabi mah. Ketika Nabi nak doleh baru orang mencari tahu bahas kisah Nabi. Nah, manduduan itu yang perlu. Ma yang tak buliah, ma yang buliah. Sehingga tak ada kata-kata kau bid'ah, kau bahaya neraka lah bid'ah tu neraka tu. Wak kecewa cinta kan Nabi itu orang bid'ah. Berarti cinta kita mendatangkan neraka lo nak mungkin rasul. Jadi sekali lagi kalau itu kebaikan sampaikan saja. Kalau belum berkenan boleh dicaronya belum baik. Sama juga guru ada berhenti guru ketika anak sukses, anak tinggal kelas. Kan ada orang. Guru tadi mengajar walaupun anaknya enggak sukses. Jadi tugasnya adalah menyampaikan. Jangan sampai enggak
tatahan muncul ke, hei, mangga tu nak punya awak jangan dimakan. Kalau nak jadi dialah nyo anak awak dah, hati-hati ke. Bukan dah suku, tidak hanya Allah yang melaknat. Apa yang melaknat siapa? La'inuna, malaikat pun tak suka. Karena kau kebaikan. Khawatir bukan tak tahu nyo gara-gara ndak wasase. Nyo keciknya ndak masalah lewat keluarga kau mah. Kesa komplek kau keluarga kau mah dimakanna jambu kau ndak ada. Tabau nyo beko di luar gara-gara kita ndak ingian tadi. Tapi dek gara-gara kita ingian berarti ndak boleh kau ya. Karena wak disaseknya. Karena disasek tadi takanarnya sampai kadang sehingga punya orang bukan punya inyo ndak berhaknya makan. Gara-gara disasek tadi ndak tak makan inyo kan bapa halo itu ta. Ndak jadinya makanan haram. Jadi jangan sampai kebenaran tersimpan. Terus keburukan, kejahatan merajalela. Supaya nyo ndak tersimpan kebaikan tu lapihan kuncinya sampaikan. Semoga dengan tersampaikan tadi enam buruk-buruk kok tu nanti tersimpan lah. Sebab kalau sekiranya ndak disampaikan kebaikan, itu mah kejadiannya. Orang Yahudi pun akan menyatakan agama yang benar salah. Sebab ndak disampaikan dek para pemuka agamanya. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah untuk bisa menyampaikan kebaikan dengan cara-cara terbaik yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjauh dari laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia, bahkan laknatnya hewan melata. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah. Takdirkan kami dengan mereka nanti di surga Firdausmu. Untuk orang tua kami yang masih ada, ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri terus kami kesempatan untuk bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wahai lana min amrina rasyada. Ya Allah, saudara kami mungkin ada yang lagi susah, mudahkan ya Allah, hajatnya penuhi ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang terus mendekat kepada Engkau dengan ujian yang mereka terima. Ya Allah, saudara kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Begitupun yang butuh, yang mau keturunan belum dapat keturunan, beri mereka kesempatan untuk menikmati, mendidik, membesarkan anak-anak mereka ya Allah. Bertambah juga banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.